Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Konco Sudono. Welcome to Podo Sehat, podcast Sudono seputar kesehatan. Ini merupakan program baru Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudono Madiun dalam berbagi informasi kesehatan terkini dengan narasumber-narasumber yang pastinya luar biasa di bidangnya. Dan Konco Sudono semuanya, dengan hadirnya Podo Sehat ini, kami berharap bahwa Konco Sudono makin update tentang informasi kesehatan terkini dan menjauhi hoak, dan terutama pastinya makin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Dan sebelum mengawali podcast ini, mari kita berdoa untuk teman-teman kita semuanya Konco Sudono yang saat ini terkonfirmasi COVID-19 atau sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Dan topik perdana kita pada pagi hari ini adalah topik yang hangat dibicarakan, lagi trending, dan banyak menimbulkan kegalauan, terutama bagi ibu-ibu muda, pengantin-pengantin baru. Topik kita adalah pemberian vaksin pada wanita hamil. Dan pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, beliau adalah Ketua ID Cabang Madiun. Beliau juga konsultan fitomaternal di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudono Madiun, dan juga dia adalah Ketua POGI wilayah Madiun Raya, ada 5 kabupaten. Mari kita sambut dengan meriah Konco Sudono, Dr. Tauhid Islami, spesialis obgyn. Selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Tauhid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk Konco Madiun semua. Ya, terima kasih dokter. Di tengah kesibukan yang luar biasa, di tengah pandemi COVID ini, panjenengan masih menyempatkan hadir. Bagaimana dokter kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita pasca suntik Moderna ya. Oh, dosis Masya ketiga. Allah. Alhamdulillah. Oh iya dokter, ini baru saja ya dok untuk Saya vaksin Moderna. Dapat Jumat yang kemarin. Jumat. Efek kipinya bagaimana dokter? Wah, lumayan berat ya, tapi ya memang sesuai dengan jurnal-jurnal atau publikasi internasional bahwa KIPI Moderna itu memang rata-rata di atas, bahkan di atas Pfizer ya, dan juga di atas Sinovac frekuensi kejadiannya. Jadi kita sudah siap sih, karena kita sudah baca literaturnya dan kita sudah siap. Iya, ngobrol-ngobrol tentang KIPI, saya kemarin 1 hari tidak masuk karena efek Moderna yang luar biasa. Dan kata pepatah katanya kalau KIPI-nya tinggi, efikasi dan efektivitasnya juga tinggi. Begitu dok ya? Insya Allah begitu. Jadi seperti anekdot, no KIPI, no antibody ya. Nah, iya. Jadi memang KIPI itu adalah keniscayaan, harus memang pada Moderna ya begitu. Iya, dan teman-teman Konco Sudono, pagi hari ini kita akan ngobrol banyak hal tentang pemberian vaksin pada ibu hamil. Ini menimbulkan kegalauan bagi ibu-ibu muda. Jadi begini dokter, pada tanggal 2 Agustus kemarin, Kemenkes kan mengeluarkan edaran bahwa pemberian vaksin pada ibu hamil itu sudah aman. Nah, barangkali ini konco-konco Sudono, terutama yang ibu-ibu hamil, perlu pencerahan tentang ini. Ini bagaimana dokter untuk pemberian vaksin pada ibu hamil ini? Ya, justru saya karena keahlian saya sehari-hari ini bersama-sama dengan ibu-ibu hamil ya. Jadi saya justru mengucapkan terima kasih, rasa syukur, alhamdulillah gitu ya, bahwa tanggal 2 Agustus Kemenkes sudah mengeluarkan sebuah regulasi resmi bahwa wanita hamil itu masuk dalam kelompok prioritas untuk divaksin ya. Dan ini ada cerita yang agak panjang ini Mas Edi, karena sebelumnya pada gelombang pertama tsunami COVID itu pada tahun 2020, kelompok wanita hamil ini tidak masuk sama sekali dan bahkan merupakan kontraindikasi untuk pemberian vaksin pada saat itu gitu. Mengapa? Karena backup penelitiannya itu memang secara etiko-legal tidak pernah memasukkan wanita hamil dalam sampel penelitian. Dan itu memang nggak boleh. Tidak hanya melulu masalah vaksin, penelitian obat-obat baru itu juga tidak boleh memasukkan wanita hamil sebagai sampel penelitian.
Namun pada faktanya pada gelombang 2 terutama ya, pada tahun 2021 ini ternyata insiden penambahan kasus baru yang mengenai wanita hamil itu meningkat sama tingginya dengan populasi umum. Dengan angka kematian yang luar biasa juga gitu. Nah, ini yang kemudian mendorong organisasi kami melalui POGI ya, mengendorse gitu ya, regulator untuk segera memasukkan kelompok wanita hamil ini sebagai kelompok prioritas untuk mendapatkan vaksin. Demikian Mas Edi. Oh iya. Nah, ini yang menimbulkan pertanyaan dari Konco-Konco Sudono, dokter. Apakah ada syarat-syarat khusus bagi ibu hamil agar bisa diberikan vaksin begitu, dokter? Ya, jadi pertama kalau kita baca regulasinya ya, kan sama saja sih sebetulnya settingnya itu kan meja 1, meja 2, meja 3, meja 4 untuk pemantauan. Jadi di meja 1 dan meja 2 akan dilakukan penapisan. Nah, penapisan yang pertama adalah penapisan yang sama sih dengan populasi umum yang bukan hamil ya. Artinya bahwa memang yang perlu ditapis apakah resepien ini menderita penyakit-penyakit kronis yang aktif, yang uncontrol ya, yang uncontrol seperti hipertensi, diabetes mellitus dan sebagainya. Demikian juga wanita hamil sama penapisannya. Kemudian yang kedua adalah riwayat anafilaktik shock atau reaksi imunologi akibat suntikan yang hebat. Apakah dia punya riwayat seperti itu, maka dia dikontraindikasikan untuk mendapatkan vaksin. Kemudian apakah juga penyakit-penyakit karena kehamilan, misalkan preeklamsi, apakah preeklamsinya itu sedang aktif? Kalau sedang aktif, diputuskan untuk ditangani dulu penyakit-penyakit itu, gitu, ditunda sementara, gitu. Jadi itu kira-kira yang di meja 1 atau meja 2 yang akan dilakukan. Pada prinsipnya bila lolos di meja 1 dan meja 2, maka ibu hamil bisa mendapatkan vaksin. Berarti untuk ibu-ibu hamil tidak perlu khawatir, jadi hanya perlu datang ke tempat vaksin, kemudian akan dilakukan screening atau penapisan, jadi nanti kalau lolos bisa divaksin. Jadi tidak perlu khawatir takut untuk datang ke vaksin, begitu dok berarti? Iya, jadi saya garis bawahi tadi kalimat pembuka dari Mas Edi ya, bahwa kita harus menjadi masyarakat yang mulai pandai memilah dan memilih mana yang hoax, mana yang memang berdasarkan studi literatur yang cukup gitu ya. Bahwa memang kebanyakan yang memutuskan untuk menjadi kemudian tidak jadi vaksin itu kan karena banyaknya pemberitaan-pemberitaan yang sebetulnya hoax gitu ya. Oh iya dokter, mulai sepertinya Konco Sudono mulai paham dan mulai tenang. Dan begini dokter, apakah ada kriteria khusus misalkan usia kehamilan berapa ibu hamil itu bisa divaksin? Apakah bagaimana ini dokter? Ya, jadi kalau kita bicara regulasi baik yang dikeluarkan oleh POGI, ITAGI atau Kemenkes itu sendiri, jadi sasaran untuk kelompok ibu wanita hamil ini kita batasi usia kehamilan antara 12 minggu sampai dengan 33 minggu kehamilan gitu ya. Mengapa 12 minggu diambil sebagai batas bawah? Karena ini adalah suatu prinsip kehati-hatian bahwa sampai dengan 9 minggu sebetulnya itu adalah rawan organogenesis pada janin. Nah, pada fase organogenesis ini janin sangat rentan untuk terpapar bahan-bahan teratogen. Bahan-bahan teratogen dan kita tidak inginkan itu. Sehingga kita ambil batasan 12 minggu atau awal trimester 2. Kemudian kenapa kok 33 minggu? Sebagaimana kita ketahui bahwa puncak proteksi apapun platform vaksinnya itu terjadi pada 2 minggu sampai dengan 28 hari pasca suntikan kedua gitu. Nah, sehingga diharapkan andai kata kita ambil 4 minggu, 33 ditambah 4 minggu, 37 minggu, berarti diharapkan pada saat dia masa-masa menanti persalinan itu proteksi antibodinya sudah maksimal gitu. Makanya diambil batasan atasnya itu 33 minggu gitu. Oh iya. Jadi sebenarnya pada prinsipnya Kemenkes itu memberikan waktu itu untuk kehati-hatian.
Ya, untuk prinsip kehati-hatian. Jadi usia 12 minggu sampai 33 minggu. Ya, 33 minggu. Jadi ini untuk ibu-ibu hamil, jadi tidak perlu khawatir. Kemenkes sudah menetapkan kebijakan bahwa pemberian vaksin itu antara usia 12 sampai 33 minggu. Nah, ini konco-konco Sudono, terutama ibu hamil, timbul pertanyaan lagi, dokter. Apakah tidak ada pengaruh vaksin itu terhadap janin? Begitu, dok? Ya, ya. Jadi betul, memang mengapa saya katakan di tahun kemarin ya, di first wave, wanita hamil ini menjadi kelompok yang kontraindikasi untuk divaksin. Salah satu konsiderannya itu adalah belum ada studi yang cukup membuktikan bahwa vaksin platform apapun itu aman untuk janin. Nah, tapi kemudian penelitian-penelitian itu berlanjut, misalkan yang platform messenger RNA, Pfizer dan Moderna itu yang dilakukan di USA, itu ternyata secara tidak sengaja respondennya itu hamil. Nah, ini merupakan sebuah sebetulnya dari segi etiko-legal itu kan harus dieksklud. Tapi justru ini menjadi kelompok yang kemudian pada penelitian itu diobservasi dengan ketat. Nah, apa yang diobservasi secara ketat pada kelompok-kelompok yang kemudian ternyata tanpa sengaja hamil? Yang pertama itu, apakah menyebabkan keguguran? Yang kedua, apakah menyebabkan gangguan pada tumbuh kembang selama kehamilan maksudnya. Kemudian apakah meningkat insiden dari persalinan prematur. Yang keempat, apakah lahir mati, insiden dari lahir mati. Dan yang terakhir, apakah cacat, ada ditemukan cacat bawaan pada kehamilan yang terlanjur divaksin itu gitu ya. Ternyata kesimpulannya insidensnya itu tidak lebih tinggi dari populasi normal. Sehingga diasumsikan itu bukan karena kausa vaksin. Tapi populasi normal yang tidak divaksin pun insidennya sama gitu. Baik kegugurannya, prematuritasnya, dan lain-lainnya sampai dengan kelainan kecacatan bawaannya itu ternyata sama. Sehingga disimpulkan bahwa itu aman gitu. Nah, setelah ada hasil interim yang seperti itu, baru kemudian kita berani mengendorse regulator di Indonesia itu bahwa ternyata aman loh gitu. Antara keuntungan dengan risiko yang dikhawatirkan itu lebih besar keuntungannya pada janin. Saya kira itu maksudnya. Oh, berarti ibu hamil tidak perlu khawatir tentang efek-efek dari vaksin apalagi ke janin, karena tadi Dokter Tauhid sudah menjelaskan bahwa sebenarnya ini ketidaksengajaan yang divaksin itu ternyata hamil, setelah dievaluasi ternyata kejadian-kejadian yang tidak diharapkan itu tidak terjadi. Iya, dan presentasinya tidak lebih besar dari yang normal kan, begitu, Dok ya? Oke, dokter, terus begini, dokter. Nanti itu timbul pertanyaan lagi ke dari konco-konco Sudono. Sekarang kalau itu sudah aman, kalau untuk yang para penyintas, dokter, kalau hamil, penyintas, kemudian sembuh, atau apa ada catatan khusus tentang vaksin ini? Ya, kalau saya menjawabnya dari dua pendekatan ya. Kalau pendekatan regulasi itu sebetulnya tidak berbeda dengan kelompok yang tidak hamil bahwa harus menunggu 3 bulan. Cuman masalahnya saya sih memiliki beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah studi literaturnya itu sebetulnya tidak perlu menunggu 3 bulan gitu. Mengapa? Yang pertama, misalkan kelompok ini adalah high risk. Misalkan nakes yang hamil. Kelompok ini high risk gitu. Kalau menunggu 3 bulan sudah lewat ya masa proteksinya kan begitu. Yang kedua, vaksin yang kalau kita bicara nakes, vaksinnya kan terbatas. Tidak nakes pun vaksinnya juga terbatas kan gitu. Jadi peluang untuk mendapatkan vaksin kalau ini terlewat, maka proteksinya pada kehamilannya itu kan juga kelewat gitu.
Nah, atas dasar pertimbangan-pertimbangan ini, ada mungkin bisa diambil sebuah kebijakan bahwa asal PCR-nya sudah negatif, gitu, dan dia tidak ada keluhan-keluhan long COVID, ya, jadi dia OTG, tidak sama sekali tidak bergejala, barangkali bisa dipertimbangkan untuk diberikan tanpa harus menunggu 3 bulan. Gitu. Iya. Ini secara akademik loh ya. Tapi kalau secara regulasi saya tidak tahu. Kalau secara regulasi ya menunggu 3 bulan. Gitu. Ya. Jadi tapi secara keilmuan bahwa membuktikan bahwa setelah negatif Ya. aman untuk diberikan vaksin. Ya, karena kita mempertimbangkan antara benefit and risk. Ya. Dan ini semakin menarik dokter obrolan kita. Terus gini dokter, untuk setelah proses kehamilan itu kan proses kelahiran. Ya. Nah, apakah secara mungkin literatur yang panjenengan tahu antibodi yang terbentuk dari vaksin ini juga melindungi dari bayi dari COVID, dok? Ya, jadi mungkin belum saya sampaikan ya. Jadi kan kita dalam vaksinasi ibu hamil ini selalu koridor pembicaraannya itu adalah menimbang-nimbang antara benefit and risk. Dari tadi kan kita masih risk ya, masih risk. Sekarang benefitnya apa gitu ya. Jadi benefitnya yang pertama tentu saja untuk melindungi wanita hamil ini supaya tidak terpapar COVID. Itu nomor 1. Kalaupun toh terpapar, kita berharap OTG sajalah gitu ya, jangan yang bergejala. Kalaupun dia bergejala, jangan sampai berat, parah ya. Jangan sampai parah. Kalaupun toh dia parah, jangan sampai dia membutuhkan ventilator. Dan terakhir, kalaupun membutuhkan ventilator, jangan sampai kemudian dia meninggal. Jadi itu tujuan utama benefit. Ya. Yang kedua adalah memberikan proteksi terhadap janin. Karena ternyata antibodi yang terbentuk dari tubuh si ibu ini ternyata ditransfer via ari-ari kepada janinnya. Jadi janin mendapatkan imunisasi pasif karena ibunya mendapatkan vaksinasi selama kehamilan. Berarti otomatis bayi sudah ikut. Ya. Jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada ditemukan antibodi pada darah tali pusat pada janin. Jadi kalau sudah darah tali pusat itu kan yang sudah menuju ke janin. Iya. Jadi kalau kita menemukan kadar antibodi di situ, sudah kita pastikan bahwa di dalam tubuh janin itu sudah ada antibodi. Dan ini terbawa sampai dengan lahir. Iya. Plus pada saat nanti dia menyusui, ya, kemudian divaksin, entah karena platform yang bagaimana dengan skenario yang apapun, dia divaksin pada saat menyusui, maka juga akan ada transfer antibodi melalui air susu. Air susu. Tapi vaksinnya tidak. Jadi tidak usah khawatir. Kan yang banyak beredar hoax itu kan dikhawatirkan kalau vaksinnya yang berupa virus inaktif itu juga masuk ke dalam air susu, kemudian diminum oleh janin dan menimbulkan masalah di situ kan gitu. Iya. Ternyata tidak. Setelah dilakukan observasi, penelitian, vaksinnya tidak ada, vaksinnya adanya di tubuh ibu. Antibodinya yang ada di air susu ibu gitu ya. Jadi luar biasa sekali, kita sangat-sangat menganjurkan, sangat-sangat mengendorse bahwa vaksinasi pada ibu hamil itu satu melindungi wanita hamilnya dari kematian dan kefatalan, yang dua adalah memberikan proteksi pasif kepada janin yang dikandung dan sampai dengan masa neonatus. Iya. Gitu ya. Menarik sekali dokter. Jadi ini sepertinya akan menimbulkan keyakinan bagi ibu-ibu hamil untuk segera ikut vaksin. Nah, melebar dokter. Jadi pada prinsipnya untuk ibu-ibu hamil tidak perlu takut untuk vaksin. Ya. Insya Allah dijamin aman. Nah ini timbul pertanyaan lagi dokter. Sekarang ini kan banyak kasus ibu hamil yang terkonfirmasi positif dokter. Ya. Nah setelah itu proses kelahiran. Nah, apakah janin ini nanti pada proses misalkan menyusui dan lain-lain bisa tertular COVID dari ibunya, dokter? Ya, sampai dengan saat ini ya, memang ada bukti bahwa
bayi-bayi baru lahir itu setelah diperiksa dengan swab, misalkan ya, dengan swab PCR, ada sejumlah kecil ya, bukan sejumlah banyak, tapi sejumlah kecil yang ternyata swab PCR-nya itu positif. Nah, kemudian timbul tanda tanya kan, nah ini dapat dari mana? Nah, hipotesisnya kan dua. Hipotesisnya dua, bahwa dia dapat melalui ari-ari. Artinya ibunya kena, kemudian virusnya masuk melalui ari-ari. Transfer lewat ari-ari. Transfer lewat ari-ari atau disebut dengan vertical transmission. Iya, vertical transmission. Tapi ada juga hipotesis yang lain yang menurut saya justru lebih kuat, adalah kontaminasi. Sebetulnya kurang bukti, tidak cukup bukti membuktikan bahwa ada virus yang masuk ke dalam tubuh janin di dalam kandungan. Tapi bahwa ada virus di ari-ari, iya. Makanya kan saya selalu rewel nih, selalu teriak-teriak, hati-hati, ari-ari itu adalah barang infeksius. Karena penelitiannya sudah menunjukkan bahwa ada virus itu di ari-ari. Iya. Tapi sedikit sekali yang bisa membuktikan bahwa ada virus di tubuh janin. Itu sesuatu hal yang berbeda. Barangkali ari-ari itu adalah reservoir atau filter lah ya, seperti kita pakai masker ini. Iya, dokter. Nah, jadi ari-ari adalah filter supaya virus itu tidak menyerang ke janin. Nah, gimana kok bisa ada swab PCR positif pada bayi-bayi baru lahir? Kita masih mencurigai kuat bahwa itu kontaminasi. Pada saat proses kelahiran. Pada saat proses persalinan gitu ya. Karena ibunya itu kan juga bernapas. Proses persalinan kalau normal, napas ibunya kan cepat sekali. Dan itu kalau dia lagi terkonfirmasi positif, viral load di udaranya kan luar biasa itu. Tinggi banget gitu. Demikian juga kalau dia sesar misalkan ya. Jadi viral load di kamar operasi itu kan, makanya mengapa kita pakai APD level 3. Karena alasan-alasan itu. Sedangkan janin kan telanjang lahirnya ya. Dokter. Saluran napasnya juga tidak ada janin di maskeri ya. Bayi baru lahir dipakai masker kan tidak mungkin ya. Nah, itulah titik-titik rawan kontaminasi, sehingga mengapa swab PCR-nya pada bayi baru lahir beberapa itu positif. Jadi bisa saja karena terkontaminasi pada proses persalinan. Ya. Terus begini dokter, dari hal itu timbul pertanyaan lagi. Misalkan ibunya terkonfirmasi positif, kemudian melahirkan, misalkan bayi tidak dicek lah, apakah aman bayi ini disusui oleh si ibu dengan ibu yang terkonfirmasi positif? Ini kita bicara dua pendekatan lagi ini ya. Berarti dua pendekatan lagi. Kalau guidelines-nya itu dipersilahkan memberikan ASI dengan dua syarat. Syarat yang pertama itu adalah kalau memberikan ASI secara langsung, berarti ada kontak dengan ibunya, maka ibunya itu melakukan pembersihan pada area payudara dan segala macamnya, kemudian dia menggunakan APD terutama untuk daerah muka ya, Google, masker N95 barangkali, face shield, pokoknya dia melakukan proteksi, sehingga diharapkan paparan pada bayi yang sedang menyusui itu minimal. Tapi ini semua dengan informed consent loh Mas Edi ya. Dengan informed consent bahwa ya itu kan adalah ikhtiar. Tapi siapa yang tahu bahwa nanti akan ada virus yang lepas gitu ya, yang kemudian mengkontaminasi bayi yang sedang menyusui itu. Yang kedua tekniknya adalah dengan ASI perah. ASI perah ini pun juga harus dijamin proses pada saat pengambilannya sampai kemudian dikirim ke ruang bayi. Nah itu kan juga tidak sederhana. Juga ibunya juga harus memakai APD yang saya ceritakan tadi. Kemudian ASI-nya diperah dan wadahnya itu juga harus dijamin steril, karena kita bekerja di ruang isolasi kan. Kemudian ditransferkan ke ruang bayi yang terpisah. Nah, kalau itu semua bisa dikerjakan secara ideal, WHO memperbolehkan. Namun idealnya itu kan sulit dicapai. Tahu sendirilah ruang isolasi bagaimana ribetnya ya. Apalagi kalau bukan ruang isolasi khusus maternal, masih dicampur dengan yang
pasien-pasien yang umum yang lainnya. Ya. Ini kan ada kesulitan yang bersifat teknis. Iya, iya, iya. Sehingga kadang-kadang meskipun secara guidelines itu dipersilahkan, tapi beberapa rumah sakit mengambil kebijakan tidak memberikan ASI atau diperah tapi dibuang. Sebagai upaya preventif untuk Supaya, meminimalkan paparan, ya, begitu dok untuk ya? melindungi si bayi baru Si lahir. bayi. Ya. Oke. Nah, ini barangkali gini dokter, ini panjenengan kan klinisi yang pasti menangani ribuan pasien. Sudah setahun ini pandemi sudah berlangsung 1,5 tahun. Nah, menurut pengalaman panjenengan dokter, bagaimana kasus COVID-19 itu pada pasien-pasien ibu hamil dan menyusui itu banyak atau gimana dok? Ya. Jadi banyak dan gimana ini kan dua hal yang berbeda ya. Kalau banyak itu kan berarti saya harus menyajikan angka-angka ya. Jadi memang kita bicara yang buruk-buruk aja dulu lah ya. Bahwa kami mencatat di ruang isolasi maternal kami itu pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni itu ada 5 kematian maternal COVID, ibu hamil yang COVID. Dari Saya kalau angka total COVID-nya saya tidak tahu, tapi ini hanya sebuah komparasi ya, bahwa dalam 6 bulan kita ada 5 kematian maternal COVID. Nah, yang perlu diperhatikan pada bulan Juli, hanya 1 bulan. 1 bulan yang lalu? 1 bulan yang lalu, 7 kematian COVID. Jadi ya? 6 bulan itu 5, 1 bulan pada saat kita mengalami puncak kejadian COVID itu, tsunami COVID itu, ada 7 kematian dalam 1 bulan. Bayangkan. Nah ini kan yang membuat kita semua tergagap-gagap dengan angka-angka ini gitu ya. Dan ternyata di angka Jawa Timur juga sama. Jadi angka kematian pada 6 bulan, Januari sampai dengan Juni, 329. Se-Jawa Timur ini ya. Tapi di 1 bulan saja, itu 311, sama-sama 300 ya, coba bayangkan. Jadi dalam 1 bulan setara dengan angka kematian dalam 6 bulan. Jadi ini luar biasa banget. Makanya kita sangat mengendorse vaksinasi pada ibu hamil ini. Karena case fatality rate-nya itu di atas 10%. Rata-rata semua rumah sakit melaporkan case fatality rate pada maternal COVID. Apalagi kalau dia sudah sedang menuju berat, itu 10%. Padahal normalnya case fatality rate itu sekitar 2-3% ya? 3% dan Jawa Timur 7%. Nah, khusus maternal 10% itu kan sudah melampaui angka apapun gitu ya. Angka populasi normal terlampaui, populasi Jawa Timur terlampaui. Ya seperti itulah gitu. Nah, begini dokter. Jadi barangkali ini yang perlu diwaspadai oleh ibu-ibu hamil. Nah, menurut panjenengan faktor apa ini dok yang mendorong ke arah sana biar ini menjadikan upaya preventif dari ibu-ibu hamil agar waspada, agar bisa menerapkan segala sesuatu agar tidak terhindar dari itu gitu. Ya. Ini sebetulnya bahasanya agak medis ya, tapi saya mencoba menyederhanakan ya Mas Edi ya. Jadi seperti yang kita ketahui, COVID itu kan organ utama atau pintu masuknya atau organ yang paling terdampak itu adalah paru-paru. Iya. Kalau bahasa anestesinya ini kita dikuliahin Dr. Heru anestesi itu kan. Pada pasien COVID berat itu terjadi gangguan ventilasi dan perfusi pada oksigen, ya, oksigen pada paru-paru nih. Yeah. Itu pada pasien COVID. Nah, pada pasien ibu hamil saja tanpa COVID loh ya, tanpa COVID, itu sudah terjadi penurunan kapasitas paru-paru. Kenapa? Karena desakan rahim. Penekanan. Iya, rahim yang besar mendorong diafragma ke atas, paru-paru tidak bisa berkembang, tidak bisa berkembang dengan baik. Artinya ibu hamil mengalami beban 2 kali lipat. Double itu. Itu yang pertama. Yang kedua jantungnya ya. Pada COVID, apa yang terjadi dengan jantung? Seringkali kalau kita diskusi dengan rekan-rekan jantung itu, yang terjadi adalah miokarditis. Karena serangan inflamasi dari si COVID ini kan ya, jadi mengalami inflamasi pada otot-otot jantungnya pada COVID.
pada wanita hamil yang tidak COVID loh ya. Bayangkan cairannya kan ibu hamil selalu bengkak nih. Iya. Kan terlihat banget bahwa kalau hamil itu bengkak. Artinya ada penambahan cairan. Nah, kalau penambahan cairan, maka jantung sebagai pompa utama, dia harus bekerja lebih keras. Nah, dua faktor ini kalau dikawinkan, bisa dibayangkan bagaimana repotnya kerja pompa jantung ini. Sudah hamil, kena COVID pula. Oleh karena itu, complicated banget dibandingkan wanita yang tidak hamil, dibandingkan populasi umum. Populasi umum aja angka kematiannya segitu, apalagi ditambahi dengan hamil. Jadi, atas dasar ini, kita sangat mendorong, kalau kita selalu menunggu di hilir, kita menunggu rujukan-rujukan pasien COVID, terlambat kita. Makanya kita pergi ke hulu. Hulunya apa? Dicegah nih, pakai vaksinasi. Jadi program promotif dan preventif itu lebih simpel, lebih coverage-nya lebih luas daripada kalau kita menangani atau mengobati yang sudah terlanjur kena COVID. Jadi memang disarankan sekali, dokter. Sangat disarankan. Seperti tema kita di awal bahwa vaksinasi untuk ibu hamil itu sangat direkomendasikan. Sangat direkomendasikan. Karena tadi dari catatan panjenengan, case fatality rate-nya sangat tinggi. Sangat tinggi. Angka kejadian COVID-nya juga tinggi sekali. Iya. Nah, menarik sekali dokter obrolan kita pada pagi hari ini. Tetapi sekali lagi kita dibatasi oleh waktu, dokter. Nah, barangkali gini, dokter. Panjenengan sudah malang melintang di dunia peribuan hamil, kemudian melahirkan dan lain-lain. Untuk yang terakhir sebagai close statement, barangkali panjenengan ada pesan-pesan khusus untuk konco-konco Sudono, terutama yang ibu hamil, yang mau hamil, yang sedang hamil, atau yang sedang menunggu kelahiran putra tercintanya. Bagaimana menyikapi kondisi pandemi ini agar ibu-ibu yang hamil tetap selamat, melahirkan dengan selamat, dan terbebas dari COVID-19. Ya, jadi kembali lagi dari apa yang disampaikan, yang saya garis bawahi dari statement pembukanya Mas Edi ya, bahwa jangan percaya hoax gitu ya. Nah, hoax terbesar yang menghambat vaksinasi pada ibu hamil itu adalah sangat khawatir pada janin. Jangan-jangan nih vaksin ini membuat janin saya begini begitu ya. Nah, saya yang belum saya sampaikan. Nah, vaksin yang akan diakui atau akan disuntikkan by regulasi itu kan adalah platformnya adalah Pfizer, Moderna, dan Sinovac. Hanya 3 itu. Oh, berarti hanya 3 itu. AstraZeneca dan lain belum? Tidak ada di dalam di dalam edaran Kemenkes itu tidak ada AstraZeneca. Nah, mari kita ambil platform dari 2 vaksin itu. Jadi vaksin yang platformnya messenger RNA, kan dikhawatirkan nih ada hoax yang beredar. Jangan-jangan itu nanti masuk ke sel janin saya, terus merubah DNA dan sebagainya. Kalau melihat dari platformnya messenger RNA ini, gudangnya DNA itu adalah inti sel. Sedangkan messenger, namanya juga messenger RNA, dia tidak mampu mencapai inti sel. Dia hanya masuk ke dalam sel dan paling banter dia masuk ke organel dari sel. Jadi dia tidak mengintervensi inti sel. Jadi tidak ada kekhawatiran secara hipotesis, secara teoritis maupun secara penelitian bahwa itu akan merubah DNA janin. Ya, itu kita harus melawan hoax yang pertama. Yang kedua adalah kita bicara platform Sinovac. Sinovac itu adalah inaktif, bukan virus yang dilemahkan, tapi virus yang dimatikan. Virus sudah mati. Virus yang sudah mati. Ini apalagi yang seperti ini juga dia tidak bereplikasi, dan sudah saya sampaikan vaksinnya ini tidak nyampe ke janin. Bahkan di ASI pun tidak ada gitu. Yang tertransfer justru adalah antibodinya. Sudah jadi. Jadi tidak ada perlu kerisauan lagi. Jadi kita juga harus melawan hoax ya, bahwa kita sangat mengendorse, sangat menganjurkan ibu hamil untuk vaksin ya. Namun juga kita juga lebih ke hulu lagi. Bagi ibu hamil yang memiliki komorbid, jelas-jelas nih memiliki komorbid, misalkan obesitas, diabetes mellitus, hipertensi. Kalau bisa nih, kalau boleh saya menyarankan ditunda dulu kehamilannya. Gitu. Ditunda dulu kehamilannya gitu. Sampai kapan? Sampai
angka ini turun. Angka ini turun ke angka yang aman lah ya. Ya. Karena saya tidak tahu ini sampai kapan ini COVID-nya ini. Saya kira itu, Mas Edi. Dan tetap yang paling penting adalah menerapkan protokol kesehatan. Ya, betul sekali. Jadi vaksin, kemudian apapun itu intervensi, jadi tidak bisa mengalahkan 6M. Ya, jadi tetap meskipun divaksin, kita tetap harus protokol kesehatan. 6M ya sekarang ya Mas Edi ya. Malah 8M dok kemarin. Oh 8M. Iya 8M. Saya kurang update tuh M-nya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, baik, Masya Allah luar biasa Bapak Ibu Konco Sudono yang berbahagia pada hari ini. Jadi tadi disampaikan oleh Dr. Tauhid sudah sangat jelas, sangat gamblang sekali dari proses kehamilan, kemudian proses melahirkan, aman sekali dilakukan vaksin. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu galau. Upaya preventif kita dalam upaya mencegah paparan COVID-19 adalah salah satunya dengan vaksin. Jadi aman vaksin diberikan pada ibu hamil dan menyusui. Dan selain itu Bapak Ibu semuanya, kita selain itu harus tetap berikhtiar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, kemudian senantiasa berdoa, kemudian makan makanan bergizi, menjaga imun kita tetap baik, begitu dokter ya. Dan jangan lupa protokol kesehatan 8M. Baik Konco Sudono, waktu juga yang akan memisahkan kita, kurang lebih sudah 40 menit kita bersama. Kita berharap bahwa Konco-konco Sudono semuanya sehat walafiat, yang saat ini sedang sakit segera diberikan kesembuhan, dan konco-konco Sudono yang sudah meninggalkan kita diberikan tempat yang terbaik menjadi syuhada. Dan barangkali Dokter Tauhid ada pesan khusus lagi? Sampun, saya kira sudah cukup ya. Baik, terima kasih dokter atas kehadirannya Sama-sama. pada pagi hari ini. Sudah sangat mencerahkan kita, sudah sangat memberikan edukasi kepada kita semua bahwa vaksin tidak perlu takut. Insya Allah itu adalah satu ikhtiar kita untuk terbebas dari COVID-19. Dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya sebagai host, apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di Podo Sehat, podcast Sudono seputar kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.